Contohkan quote-nya pelaut yang tangguh tidak akan pernah dihasilkan oleh laut yang tenang. Pelaut ketika ombak itu besar, anginnya kencang, kemudian di situ dia harus membuka layarnya. Ini bagaimana jangkarnya, ini arahnya kemana, ini bagian dan sebagainya. Ini loh yang disebut dia akan bisa survive dengan berbagai problematika kehidupan. Seringkali pemuda itu gagal, kenapa? Karena dalam jiwanya dan dirinya tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Tidak berproses. Kenapa tidak berproses? Pengennya instan yang enak-enak saja. Padahal hidup tidak ada yang enak-enak semua. Tiba-tiba jalan di pinggir jalan sore-sore ngabuburit. Enggak taunya di situ ada kubangan air, ada mobil kenceng lewat, jret. Lah, ya kan? Enggak tahu kita. Enggak tahu. Hidupnya seperti itu memang. Dan Allah memang begitu itu. Artinya begitu gimana? Hidup itu pasti akan ada ujiannya gitu loh. Apalagi hidup berumah tangga Mbak Riza. Banyak cobaan, banyak ujian, banyak tantangan, banyak masalah. Rumah tangga itu banyak masalah. Yang enggak banyak masalah, rumah makan. Masalah juga Ustaz. Masalah juga kalau enggak bayar ya. Betul, kalau lupa bawa dompet. Iya, lupa bawa dompet jadi masalah, nyuci piring deh di situ. Agak resiko ini. Resiko iya. Nah, gitu jawabannya Mbak Riza. Tuh kalau mau survive harus tetap produktif Ustaz ya, mencoba gimana caranya kita menekuni setiap hal yang harusnya kita lakukan itu bagaimana. Terus kemudian kalau tadi filosofi-filosofi yang Ustadz Nafis bilang itu ada filosofi kapal, ada filosofi telur, ada filosofi buku gitu ya, ada juga filosofi tangga. Nah banyak sekali filosofi yang kita pelajari hari ini, termasuk telur, jangan sampai pecah di luar katanya gitu. Nah terus juga tadi kalau kapal namanya juga pelaut ya, kalau nggak kena angin sama badai waduh nggak sampai gitu kan. Kalau ombaknya tenang-tenang aja nggak ada badai, ombak tenang juga mungkin kita ngantuk sehingga kita lupa proses apa yang harus kita jalani gitu ya Ustadz ya. Nah kalau gitu nih apa masih ada yang penasaran di sini, masih pengen bertanya juga? Sekarang atau nanti? Waduh, kayaknya udah nggak tahan nih. Nah, boleh. Yuk silahkan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma dari Blitar. Jadi begini Ustaz, bagaimana pentingnya pendidikan dan pengembangan diri terus-menerus dalam mempersiapkan pemuda untuk menghadapi persaingan global dalam mencapai kesuksesan. Iya, ini sudah satu makalah. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaannya luar biasa bagus sekali. Luar biasa sekali Ustaz. Ini pertanyaannya benar-benar seperti skripsi semua ini Ustaz ya. Waduh. Yang satu ini justru lebih pengen penasaran gimana caranya dunia pendidikan ini bisa mengembangkan motivasinya pemuda supaya pemuda ini bisa menghadapi global gitu Ustaz. Waduh, ini benar-benar betul. Bab ini 3. Ini sepertinya akan menjadi Menteri Pendidikan kayaknya. Amin. Iya, keren sekali pertanyaannya. Baik, ini pertanyaan menyangkut dunia pendidikan. Bagaimana dunia pendidikan ini bisa memotivasi, memberikan ruang gitu ya, agar para pemuda-pemuda ini bisa sukses gitu. Nah, kalau menurut saya adalah bahwa lembaga pendidikan ini memiliki peran yang besar sekali dalam menciptakan sebuah sistem di mana sistem itu memberikan tempat, ruang dan waktu kepada semua peserta didiknya untuk bisa mengoptimalkan potensi dan kompetensinya masing-masing, kecenderungannya masing-masing. Kalau dalam Islam konsepnya fitrah, bagaimana fitrah ini bisa teroptimalisasikan di dalam dunia pendidikan. Maka ada satu definisi tentang pendidikan itu begini, kalau tidak salah nanti bisa dicari di referensi-referensinya. Pendidikan itu dalam bahasa Inggrisnya education, katanya konon berasal dari bahasa Yunani educare. Educare adalah membawa keluar sesuatu yang tersimpan dalam diri anak untuk ditumbuh kembangkan, dibimbing, diarahkan, dituntun dan sebagainya biar bisa optimal. Jadi tugas guru, pendidik, tugas sekolah adalah
bagaimana pendidikan maka saya biasanya mencontohkan begini, tugas guru itu sama seperti tugasnya bidan, Mbak Riza. Bidan itu tugasnya apa? Membantu proses persalinan. Guru sama, bidan membantu proses persalinan, artinya bahwa dalam kandungan seorang ibu itu ada bayi. Bagaimana bidan membantu proses keluarnya bayi itu, kemudian ini bisa hidup secara maksimal, sehat, tumbuhnya baik dan gizi dan sebagainya. Guru juga sama. Bagaimana proses ketika di sekolah, di lembaga pendidikan, potensi-potensi yang dimiliki peserta didik itu bisa dikembangkan, dituntun, diarahkan, dibimbing dalam proses sekolah tadi itu agar bisa optimal. Ada satu anak nih yang kecenderungannya tentang bahasa. Bahasanya bagus banget, sampai minteri bapak ibu Ada yang enggak ya, contoh aja. Misalnya ada yang bidang eksak, bidang agama, ada yang bidang seni dan sebagainya. Ini kan potensi masing-masing. Dan ini tidak akan sama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Maka tugas sekolah pendidikan adalah memberikan ruang waktu dan tempat kepada masing-masing peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi dan kemampuan masing-masing. Akhirnya ada pendidikan lokal, ya kan? Lokal itu loh, kurikulum lokal, muatan lokal. Di antaranya itu. Ada juga nanti prodi atau jurusan. Ngambil jurusan sosial, ngambil jurusan IPA, ngambil jurusan agama, seni dan sebagainya. Itu di antara bagaimana pendidikan memberi ruang dan waktu. Gitu kira-kira. Terima kasih Ustadz. Iya. Nah, kira-kira begitu ya pemirsa, kalau pendidikan itu bisa membantu kita menggali potensi kita dengan segala macam jurusan atau potensi-potensi apa sih yang sudah ada di dalam dunia pendidik, di dalam setiap siswa, dalam setiap pelajar, dalam setiap diri kita yang mau belajar nih untuk terus mengikuti gimana sih proses pendidikan ini harus kita lakukan sehingga potensi-potensi ini kita miliki gitu. Nah, kalau gitu pemirsa, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama kita, tentu saja di Ngabuburit Insight, ngobrol penuh inspirasi dan masih dalam agenda Ramadan Paradise. Dan pemirsa, hari ini Riza juga ingin menggarisbawahi bahwa untuk kita semua yang pengen sukses, jangan selalu ingin sukses dengan cepat, sukses dengan instan, sukses dengan ya kayak sukses itu langsung dapat gitu. Nah, nggak bisa. Kita harus naik tangga sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, kalau gitu pemirsa, yuk kita minta sedikit closing statement dari Ustadz Nafis tentang tema kita hari ini, pemuda dan kesuksesan. Iya, terima kasih. Pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah tulang punggung penerus para pejuang, para pemimpin, para orang tua. Maka pesan saya adalah, ayo berproses. Hilangkan cara berpikir atau mindset yang instan. Instan adalah tidak mau berproses, pengen hasilnya yang enak-enak saja, tidak mungkin. Apalagi pengen mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah bisa instan, tidak mungkin itu dengan cara yang instan. Maka berproses adalah cara terbaik untuk menuju sukses. Sukses tidak hanya di dunia, tapi sukses juga nanti di akhirat. Kita doakan semoga para pemuda-pemuda kita ini mau berproses dengan baik sehingga akhirnya memiliki karakter-karakter yang terbaik, jiwa-jiwa yang kuat sehingga nanti akan menjadi penerus bangsa, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berprestasi, yang bermanfaat dan tentu membawa kemajuan bangsa, negara, agama. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Pak. Ingat sekali lagi ya pemirsa untuk jangan lupa berproses gitu ya pemirsa, karena bagian dari hidup kita pasti proses. Adapun hasil itu adalah apa yang nanti akan Tuhan berikan untuk kita gitu ya pemirsa. Dan ingat filosofi kapal, ketika kita tidak ada yang menggoyangkan, ketika tidak ada badai yang menggoyangkan, maka pelaut itu akan tenang dan tertidur. Nah, jadi gimana sebaiknya? Sebaiknya ketika kita menjadi seorang pelaut, kita hadapi saja apapun yang itu menjadi kenyataan kita. Badai seperti apa kita hadapi saja gitu ya. Apalagi kita pemuda nih, hal yang paling penting kita hadapi adalah kenyataan. Dan pemirsa, Riza juga mau mengingatkan, buat siapapun yang mau berusaha pasti akan diberikan jalan yang lebih baik gitu ya.
Dan Tuhan juga tidak pilih-pilih siapa sih orang yang harus sukses. Nah, untuk itu kita harus